Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah para calon pejuang leader HNI, para calon LED Juli 2020 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat iktikaf seperti ini, mari kita bersama-sama mengambil pelajaran dari sejarah seorang yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang manusia yang berada di bumi, tetapi ketika dia berada di bumi oleh Rasulullah SAW, dia disebut-sebut sebagai penduduk langit. Dia adalah penduduk langit, dia adalah penduduk langit. Jika bertemu dengannya, maka mintalah doa kepadanya, karena doanya sangat makbul, kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika beliau meninggal pun itu Masya Allah, di mana-mana itu selalu sudah ada orang yang akan memandikan. Dan begitu banyak orang yang akan memandikan. Ketika mau dikafani sudah siap banyak sekali orang yang akan mengkafani. Kemudian ketika berada di alam kubur sudah banyak berada di pekuburan sudah banyak orang yang siap menguburkannya. Itu Masya Allah, ternyata Allah menurunkan malaikat untuk mengurus jenazahnya. Dia begitu mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul sendiri menganjurkan kepada sahabatnya yang luar biasa, yang kita kenal perjuangannya luar biasa, Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu an, untuk meminta doa kepadanya. Itu sangat spesial, meminta doa kepada seorang yang Masya Allah, tidak dikenal ketika berada di dunia, tapi masyhur namanya bagi para penduduk langit. Siapakah dia? Mari kita simak selanjutnya. Dia adalah seorang sahabat, dia adalah seorang yang sebenarnya hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang yang beriman pada saat Rasul masih hidup dan dia bersama-sama dengan Rasul ketika masih hidup, itu sebenarnya gelarnya adalah sahabat. Tetapi orang ini, penduduk langit ini, ya, orang yang ada di bumi tapi disebut penduduk langit ini, dia itu hidup pada zaman Rasul dan bahkan sebenarnya bisa bertemu dengan Rasulullah, tapi dia mendapatkan gelarnya itu tabi'in. Jadi orang yang tidak pernah bertemu, orang yang beriman tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa dia seorang yang beriman pada zaman Rasul dan Rasul masih hidup tapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW? Apakah dia tidak mencintai Rasulullah? Apakah dia tidak ingin bertemu dengan Rasulullah? Oh, luar biasa. Dia amat sangat cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika mendengar Rasulullah itu tanggal giginya dalam perang Uhud, dia sengaja menggetok giginya sampai tanggal sebagai ungkapan bahwasanya dia amat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduannya amat sangat dalam untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia adalah Uwais Al-Qarni, orang yang amat sangat menyayangi ibunya, orang yang amat sangat mencintai ibunya, dan kondisi ibunya adalah dalam kondisi yang sudah tua renta, buta dan lumpuh, sehingga tidak mungkin dia tinggalkan ibunya untuk kemudian dia bersama-sama mendampingi Rasulullah SAW, bersama-sama berjuang bersama Rasulullah. Dia karena dia tidak mempunyai sanak famili kecuali hanya dia dengan ibunya saja, sehingga dia mengutamakan untuk berbakti kepada ibunya. Hatta dia amat sangat rindu kepada Rasulullah, hatta dia amat sangat ingin berjuang bersama-sama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika karena kerinduan yang amat sangat mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni kemudian meminta izin kepada ibunya untuk kepengin sekali menatap wajah Rasulullah SAW. Dia kepengin sekali melihat langsung, bertemu langsung, bersalaman dengan Rasulullah SAW. Dengan berhati-hati dia menyampaikan kerinduannya kepada Rasulullah kepada ibunya. Alhamdulillah ibunya mengizinkannya. Kemudian dia melakukan semua persiapan agar ketika ibunya ditinggal semua kebutuhannya terpenuhi. Dia menitipkan kepada tetangga-tetangganya selama dia akan menjadi musafir dari Yaman
ke Madinah. Kemudian berangkatlah dia dari Yaman ke Madinah, perjalanan yang tidak bisa ditempuh hanya dalam waktu sehari 2 hari, tapi memerlukan waktu yang lama berhari-hari karena harus melalui jalan padang pasir yang tandus, yang tidak seperti kita di setiap berapa ratus kilometer ada pom bensin, tapi melalui padang pasir yang gersang dan tandus dan belum tentu menemui mata air. Kemudian dalam waktu yang amat sangat lama perjalanan antara Yaman ke Madinah. Namun sesampainya ketika di Madinah, ternyata Rasulullah SAW sedang berada di medan pertempuran. Dan dia ingat ketika dia meminta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah, ibunya berpesan, "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, ketika kamu menjumpai Rasulullah, kamu sudah selesai, maka segeralah pulang." Maka Uwais Al-Qarni bimbang, dia ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak bisa menunggu sampai kapan Rasulullah akan kembali dari medan pertempuran. Sedangkan ibunya adalah seorang yang tua, sudah sangat tua, renta, buta dan lumpuh, yang pasti amat sangat memerlukan kehadiran dirinya di sisinya. Maka dengan hati yang amat sangat sedih, dia meninggalkan Madinah karena tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia teringat pesan ibunya untuk segera pulang ke rumahnya, maka dia pun segera pulang ke rumahnya walau sudah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, sangat panjang dan memendam kerinduan yang luar biasa. Dia menitip salam kepada Aisyah untuk Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasulullah kembali ke rumahnya, beliau menemui Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakan bahwasanya ada tamu dari Yaman menitip salam kepadanya. Kemudian Rasul mengetahui bahwa itu adalah Uwais Al-Qarni. Maka Rasulullah seketika itu menceritakan kepada Aisyah dan kepada para sahabatnya bahwasanya dia adalah seorang penduduk langit. Jika engkau bertemu dengannya, maka mintalah doa kepadanya, mintalah dibacakan istighfar dan doa kepadanya, karena doanya amat sangat makbul. Dia adalah penduduk langit dan dia mempunyai ciri khas. Ada sebuah riwayat mengatakan di tengkuknya ada bulatan putihnya karena penyakit sopak. Kemudian ada yang mengatakan di telapak tangannya ada bulatan putihnya, ada riwayat yang seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, andaikan engkau bertemu dengannya, dengan Uwais Al-Qarni, karena dia doanya sangat makbul, maka mintalah istighfar dan minta dibacakan doa darinya. Waktu itu Aisyah radhiyallahu an dan para sahabat tercengang. Sebegitukah istimewanya Uwais Al-Qarni? Siapakah dia? Sehingga mempunyai kedudukan yang begitu mulia, disebutkan sebagai penghuni langit. Uwais Al-Qarni seorang yang amat sangat berbakti kepada ibunya. Dia hidup dalam kondisi fakir, yatim. Kemudian dia sendiri kena penyakit sopak, kulitnya belang-belang. Kemudian harus mengurus ibunya yang sudah tua, renta, buta dan lumpuh, ya. Tapi dia amat sangat berbakti kepada ibunya. Apapun yang ibunya inginkan selalu dia penuhi. Hanya satu yang membuat dia itu berusaha mati-matian untuk mewujudkan impian ibunya, yaitu bisa menunaikan ibadah haji. Bagaimana mungkin dia akan menunaikan ibadah haji sedangkan dia tidak mempunyai unta untuk berkendaraan ke sana. Kemudian kondisi ibunya dalam kondisi yang sakit sehingga harus digendong kemana-mana, ya. Maka dia kemudian membeli anak sapi, ya, anak sapi. Dia kemudian membeli anak sapi dan setiap hari anak sapi itu dia gendong naik turun bukit. Setiap hari dia menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Sehingga orang-orang mengatakan Uwais Al-Qarni ini sudah gila, karena setiap hari anak sapi digendong-gendongnya naik turun bukit. Tetapi ketika 8 bulan kemudian, ketika sudah masuk waktu haji, ternyata anak sapi tadi sudah menjadi 100 kilo dan Uwais Al-Qarni sudah 8 bulan latihan menggendong anak sapi tadi. Tubuhnya sudah kuat sehingga orang-orang baru mengetahui ternyata dia latihan menggendong anak sapi dalam rangka dia menggendong ibunya
untuk bisa pergi haji dari Yaman ke Madinah, maka dari Yaman ke Mekah, maka digendonglah ibunya, kemudian dia berjalan kaki, kemudian dia tawaf dengan menggendong ibunya berkeliling, sehingga ketika tawaf itu dia berdoa Uwais Al-Qarni, ya Allah ampunilah dosa ibuku, ya Allah ampunilah dosa ibuku. Ibunya sampai bertanya, kenapa engkau tidak minta ampun untuk dosamu sendiri? Ibu, kalau engkau sudah diampuni Allah, engkau ridho, pasti engkau akan meridhoi saya, cukuplah itu menjadi keriduan untukku. Masya Allah. Sehingga dengan begitu cintanya, berbaktinya Uwais Al-Qarni, padahal dia seorang penggembala kambing, punyanya tetangganya, punya orang lain. Allah memberikan kedudukannya yang luar biasa. Dia disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni langit. Bahkan sahabat yang mulia sekelas Umar bin Khattab dan Ali pun dimintakan doa kepadanya darinya. Dan Masya Allah, ketika wafat dia dimandikan oleh para malaikat, dikafani oleh para malaikat, kemudian dimasukkan ke liang kubur. Yang menggali kuburnya adalah para malaikat yang berbentuk manusia yang demikian banyak, sehingga menggembarkan para penduduk kota Yaman, siapakah Uwais Al-Qarni, kenapa begitu banyak orang asing yang berdatangan ketika di hari wafatnya ini. Itulah Uwais Al-Qarni yang begitu luar biasa menyayangi ibunya, baktinya terhadap ibunya oleh Allah diganjar dengan ganjaran yang luar biasa, bukti keistiqomahan sebuah amal. Para sahabat HNI yang dirahmati Allah SWT, apa kaitannya dengan kita? Kaitannya dengan kita adalah Allah lebih menyukai pekerjaan sebuah amal yang dilakukan walaupun itu sepele, tapi dilakukan dengan istiqomah, dilakukan secara istimroriyah terus menerus. Itu Allah lebih mencintai sebuah amal yang kelihatannya sepele, sederhana, tapi dilakukan dengan terus menerus, dengan penuh istiqomah, dengan istimroriyah terus menerus. Itu Allah akan lebih mencintainya dibanding amal yang luar biasa, tapi bisa jadi hanya sekali dalam seumur hidup kita mengerjakannya, bisa jadi hanya setahun sekali kita mengerjakannya. Itu Allah lebih mencintai sebuah amal yang sederhana tapi dilakukan dengan istimroriyah, dengan penuh keistiqomahan. Demikian pula dengan Uwais Al-Qarni, ketika dia mendapati dirinya tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat, mendampingi Rasulullah di medan perang, mendampingi Rasulullah dalam kesehariannya, karena dia keterbatasannya harus mengurus ibunya, namun dilakukan dengan penuh keistiqomahan, istimroriyah, dengan ikhlas, maka Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Para sahabat HNI, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menunjukkan kepada kita jalan kita beramal soleh. Bisa jadi saat ini ketika kita ingin bersedekah, Bu, jangankan bersedekah, kami sendiri yang menjadi mustahik selama ini. Bu, jangankan bersedekah, kami sendiri yang termasuk salah satu golongan yang harus mendapatkan zakat, yaitu orang yang terlilit hutang. Bisa jadi kondisi kita seperti ini. Tetapi ketika kita mengambil pelajaran bahwasanya Masya Allah, Allah sudah mengenalkan kita dengan HNI, bisa jadi inilah merupakan wasilah Allah ingin kita mempunyai amal yang luar biasa, ingin agar kita mempunyai amal yang bagus yang harus kita kerjakan tanpa begitu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, tanpa harus mengeluarkan modal yang besar, dan kita bisa melakukannya saat ini. Kita bisa melakukannya hanya dengan modal mulut kita. Maka ketika kita sudah dikenalkan dengan HNI, jalan dakwah yang luar biasa, jalan syiar kepada masyarakat banyak untuk beralih kepada produk yang halal, bisa jadi ini merupakan wujud kasih sayang Allah agar kita bisa masuk ke jannahnya dengan mengerjakan hal-hal yang sederhana seperti ini. Tapi ketika kita lakukan dengan penuh istiqomah, kita lakukan dengan penuh keikhlasan, kita lakukan dengan istimroriyah, dengan terus menerus, bisa jadi
ketika kita membiasakan menceritakan HNI kepada siapa saja dengan tujuan agar mereka terlindungi kesehariannya dengan produk-produk yang halal, bisa jadi ini merupakan amal yang oleh Allah nanti akan ganjar di akhirat dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa untuk kita semuanya. Para sahabat, para sahabat calon LED, maka ketika kita sudah dikarunia oleh Allah, ya Allah, tidak semua orang saat ini Engkau kenalkan dengan HNI. Alhamdulillah aku mempunyai jalan juang HNI yang dengannya aku bisa syiar produk halal, yang dengannya aku bisa berbuat banyak kebaikan untuk orang banyak dengan kapasitas diri saya. Maka bismillah, teman-teman harus makin semangat dan teman-teman harus meyakini bahwasanya inilah Masya Allah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita bisa makin banyak beramal dengan apa kadarnya diri kita. Hanya dengan modal mulut kita, saja sahabat HNI, kita bisa menebar kebaikan untuk orang banyak. Kita bisa mengentaskan para keluarga-keluarga muslim memakai produk yang halal. Bahkan bisa jadi kita bisa mengentaskan banyak keluarga muslim menjadi mandiri secara ekonominya. Dulu mungkin mereka menjadi mustahik, tapi ketika mereka menjadi LED dengan bonus yang sudah mulai besar dan bahkan besar sekali untuk kehidupan di desa, kehidupan di daerah, maka satu persatu mereka menjadi muzaki, satu persatu tangan mereka menjadi tangan di atas. Insya Allah itu merupakan amal jariah untuk kita, menjadi amal jariah yang luar biasa, yang insya Allah akan Allah ganjar terus sampai ketika kita di alam kubur. Kenapa? Karena bisa dari tangan kita dengan wasilah HNI Allah menurunkan rizki untuk sebuah keluarga, yang keluarga tadi bisa jadi menjadi keluarga yang minus menjadi keluarga yang berdaya. Itulah saatnya insya Allah amal kita ketika menceritakan HNI menjadi amal jariah untuk kita. Maka dari saat sekarang semangat tebar kebaikan. Bismillah, meyakini bahwasanya insya Allah inilah jalan yang oleh Allah tunjukkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.